Kembali di Kompas Siang, Saudara. KPK menyebut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berpotensi dipanggil tim penyidik KPK. Hal ini sesuai dengan rumah dinasnya seusai rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan digeledah penyidik KPK. Meski demikian, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto masih belum bisa memastikan kapan pemanggilan untuk klarifikasi dilaksanakan. Menurut dia, pemanggilan merupakan wewenang dari tim penyidik. Dalam penggeledahan yang telah dilakukan, penyidik mengamankan uang tunai dan barang bukti elektronik. Namun KPK tidak menyebutkan secara detail jumlah uang sitaan. Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengurusan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur dan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. Dari penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai hingga barang elektronik. Sebelumnya, kakak Muhaimin Iskandar itu sempat diperiksa KPK pada bulan Agustus lalu. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Jawa Timur tahun 2014 hingga 2019. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Gedung KPK Jakarta. Dipo, apakah sudah ada informasi dari KPK akan memanggil Mendes PDTT untuk klarifikasi dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur? Itu juga yang tadi kami coba tanyakan kepada juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Namun konfirmasi yang sejauh ini kami dapatkan adalah bahwa Tessa mengaku dirinya masih menunggu juga kepastian yang kemudian tentu akan diberikan oleh penyidik soal tanggal berapa pemeriksaan ataupun pemanggilan akan dilakukan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal ataupun Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya Juno, untuk tanggal ini masih belum dapat dipastikan karena masih menunggu konfirmasi dari penyidik, tetapi untuk kepastian pemanggilan ini sudah hampir dapat dipastikan. Karena seperti yang juga sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak dari KPK bahwa potensi untuk kemudian memanggil Mendes ini sangat besar untuk kemudian mengungkap bagaimana kasus suap yang diduga terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2022. Nah, kalau kita ingat juga sebelumnya pada 6 September lalu ataupun pada pekan lalu, KPK juga sudah mengambil langkah untuk kemudian melakukan penggeledahan di salah satu rumah dinas milik Mendes di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bahkan kalau kita ingat juga di saat ataupun hasil dari proses penggeledahan tersebut ada juga sejumlah uang tunai dan juga barang bukti elektronik yang kemudian sudah disita oleh KPK. Artinya, kalau kita kaitkan dengan konteks pemanggilan Mendes, bukti-bukti ini tentu akan ditanyakan secara langsung oleh pihak penyidik KPK kepada Mendes. Apakah betul uang yang disita dan juga barang bukti elektronik ini milik Mendes, Abdul Halim Iskandar, atau mungkin ada hal-hal lainnya juga yang kemudian ingin didalami oleh penyidik. Nah, kalau kita berbicara lagi, selain sudah melakukan penggeledahan, artinya ini cukup berentet. Jika pada minggu lalu dilakukan penggeledahan, artinya bulan September, bulan lalu pada Agustus juga sudah dilakukan pemanggilan juga kepada Mendes Abdul Halim Iskandar, tetapi sebagai saksi terkait kasus perkara suap dana hibah di Jawa Timur. Artinya sudah ada rentetan proses ataupun prosedur yang dilakukan oleh KPK khususnya untuk menanyakan ataupun mendalami pengetahuan dari Mendes terkait dengan dugaan suap ini. Nah, pada Agustus 2024 yang lalu, setelah diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan kasus suap dana hibah di lingkungan provinsi ataupun pemerintah Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar ini mengaku tidak pernah menerima pokok pikiran terkait alokasi dana hibah Pemprov Jatim ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Nah, KPK juga mendalami soal dirinya setelah menjabat sebagai Menteri Desa. Karena kalau kita ingat track record ataupun jejak karir politik dari Abdul Halim Iskandar, nampaknya Abdul Halim Iskandar ini memiliki relasi yang kuat
ataupun memiliki hubungan politik yang kuat karena dia sudah berkarir politik cukup lama di kawasan Jawa Timur. Nah, kalau juga kita mengacu kepada sprindik yang kemudian juga sudah dikeluarkan oleh KPK pada 5 Juli 2024, KPK sejauh ini dalam kasus ini telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka terkait alokasi dana hibah di Pemprov Jatim dengan rincian 4 orang merupakan tersangka penerima, sementara 17 orang lainnya ini merupakan tersangka pemberi. Nah, dari 4 tersangka penerima, 3 tersangka merupakan penyelenggara negara. Kita tarik mundur ke belakang lagi bahwa kasus ini adalah kasus pengembangan dari perkara operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Sahat Tua Simanjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ada sejumlah pihak lainnya yang kemudian dilakukan pemeriksaan ataupun operasi tangkap tangan pada September 2022. Tentu menarik artinya untuk kemudian melihat dalam beberapa waktu ke depan apakah KPK akan segera memanggil Mendes Abdul Halim Iskandar untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, karena tentu untuk melengkapi sejumlah rentetan prosedur yang sudah dilakukan oleh KPK, seperti misalnya yang tadi kami sebutkan pemeriksaan Abdul Halim sebagai saksi, kemudian juga penggeledahan rumah dinas Abdul Halim dan juga menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik dari rumahnya, tentu harus ada keterangan lanjutan yang harus diberikan oleh Abdul Halim Iskandar untuk tentunya memberikan titik terang terkait dengan kasus hukum yang saat ini sedang didalami oleh KPK. Juno. Sangka dan juga sebelumnya Abdul Halim pernah diperiksa sebagai saksi pada bulan Agustus lalu, namun pasca penggeledahan ini KPK juga akan segera meminta klarifikasi terhadap Abdul Halim Iskandar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari Gedung KPK Jakarta.